PowerPoint-nya udah keluar? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, bahasan hari ini, kalau kemarin kita membahas integral tak tentu yang tidak punya batas bawah dan batas atas, hari ini kita ke integral tentu. Berikut dengan teorema dasarnya, sama sifat-sifat integral dan beberapa latihan soal. Nah, ini integral tentu. Nah, bedanya, kalau integral tentu, dia di bentuk integral itu punya batas bawah dengan batas atas. Nah, contohnya gini. Oke. Jadi, misalkan f continue, ya kan? Dia continue itu artinya bisa diintegralkan. Kemudian pada sebuah selang tertutup a, b. Nama lain dari integral yaitu antiturunan. Jadi integral dari a sampai b fx dx. Ketika fungsi f kecil diintegralkan, dia akan menjadi fb. Jadi nanti batas atas dulu yang disubstitusikan fb dikurang fa. Integralkan seperti biasa. Bedanya, semua variabel x nanti akan disubstitusikan dengan batas atas, kemudian nanti dikurangkan dengan batas bawah. Kemudian contohnya seperti ini, integral a sampai b k dx. K itu konstanta, jadi k-nya boleh dulu. Jadi saya dari sini ya. Integral a sampai b k dx. Artinya K itu konstanta tetap. K integral A sampai B dx. Kok cuma seperti ini dx? Ini artinya 1 dx. 1 itu kan kalau kali apapun tetap bilangan tersebut ya. Jadi K-nya tetap. Integral dari 1 itu X. Kasih batas B sama A. Batasnya gitu. Jadi K-nya tetap. Batas atas dulu yang disubstitusikan ke X. Jadi X-nya diganti dengan batas atasnya B, dikurang, ganti X-nya, substitusikan dengan batas bawahnya A. Jadi K, B kurang A. Atau kalau mau diuraikan, KB dikurang KA. Tuh. Jadi perhatikan di sini kalau KDX, K itu konstanta, dia boleh pindah ke depan. Kemudian integral dx. Bukan dx itu tidak ada fungsi, dia ada fungsi, artinya 1 dx. 1 itu konstanta. Jadi integral dari 1 artinya x. Gitu ya. Integral dari 2 dx berarti 2x. Berarti 2x. Ya kan? Integral dari ax dx berarti kalau ax dx a-nya ke depan, jadi a-nya tetap. Integral dari x apa? X-nya jadi pangkat 2 seper 2. Itu kan? Nah, sekarang ini integral a sampai b x dx. Perlihatkan bahwa hasilnya itu sama dengan b kuadrat dibagi 2 dikurang a kuadrat per 2. Jadi fungsinya apa? Fungsi di sini x dx. Jadi seperti ini sebenarnya pengerjaannya. Atau saya buat gini ya, integral a sampai b x dx itu artinya integral dari x itu pangkatnya dari pangkat 1, artinya tambahkan satu lagi pangkatnya. Kalau integral pangkatnya bertambah ya. Jadi X pangkat 2. Kemudian seper pangkatnya 2. Bukan plus C lagi, karena ini udah integral tentu. Jadi kasihlah batas atasnya B sama A. Nanti substitusikan. Ini udah selesai. Integral X dx itu setengah X kuadrat. Tinggal substitusikan B dan A. Yang disubstitusikan hanya variabel X. Berarti setengahnya tetap. X-nya diganti B kuadrat. Dikurang. X bawahnya diganti lagi dengan A kuadrat. Jadi setengah kali B kuadrat dikurang A kuadrat.
Atau kalau mau diuraikan, B kuadrat per 2 dikurang A kuadrat per 2. Gitu ya. Kalau yang kemarin, integral A sampai B, nggak pakai AB ya, ini integralnya tak tentu. Nah, X dx itu kan kalau diintegralkan X-nya pangkat 1, jadi pangkatnya bertambah 1, 2, setengah plus C, gitu ya. Ini nggak ada. Jadi kalau hari ini ada batas, artinya setengah X kuadrat, ingat tulis batasnya dulu, AB. Jadi setengah B kuadrat dikurang A kuadrat. Sama sih setengah X kuadrat, tapi kemarin tambah konstanta. Karena dia tidak tentu. Kalau ini udah tentu, dikasih tahu batas bawah dan batas atasnya. Sampai yang contoh 2 dulu ini. Ada pertanyaan nggak? Masih bingung kah? Yang batas pakai batas bawah dan batas atas? Oke, next ya. Integral tentu sama ya kayak kemarin. Kalau tak tentu juga dia linear. Sekarang yang tentu juga sebagai operator linear. Jadi kalau kemarin dari turunan malah ya, dari diferensial X, kemudian integral yang tak tentu, sama sigma, semuanya linear. Jadi ketika integral tentu yang kita pelajari hari ini, dia juga sebagai operator linear. Bagaimana operator linearnya ini? Dari diferensial kemarin saya udah jelasin juga, kemudian integral tentu sama sigma kan. Nah, hari ini yang kemarin yang integral tak tentu, yang hari ini tentu ya. Jadi kalau ada fungsi integral dari A sampai B k f x dx, K itu konstanta. Jadi K-nya boleh dikedepankan dulu. Kita tinggal mencari berapa integral A sampai B fx dx. Kemudian yang kedua, integral A sampai B fx tambah gx dx. Ada 2 fungsi, ada fungsi f dan fungsi g. Artinya, kita boleh cari dulu berapa nilai integral fx, baru ditambah dengan integral gx. Jangan lupa tetap batasnya AB. Kemudian yang ketiga, integral AB fx dikurang gx. Sama, cari dulu berapa integral fx dx, baru dikurang integral gx dx. Itu sama, linear deh. Mau cari satu-satu silahkan, mau langsung juga silahkan. Nah, contohnya ini. Mau dicari langsung silahkan, kalau mau dipisah juga boleh. Jadi integral dari min 1 sampai 2. Jadi kita bacanya selalu dari batas bawah ya, baru ke batas atas. Integral min 1 sampai 2, 4x dikurang 6x kuadrat dx. 4 itu konstanta. Jadi 4-nya boleh ke depan. Integral tetap min 1 sampai 2 x dx dikurang 6x kuadrat. 6 itu konstanta, boleh ke depan kan 6. Integral min 1 sampai 2 x kuadrat dx. Jadi 4 itu konstanta, dia tetap. Integral dari x apa? Setengah x kuadrat kan? Setengah x kuadrat, batasnya min 1 sampai 2. Min 6-nya tetap. Integral dari x kuadrat berarti sepertiga x pangkat 3. Batasnya min 1 sampai 2. Dapat x kuadrat kan x pangkatnya 1 ya. Bertambah 1 jadi pangkat 2. Kalikan 1 per pangkatnya berapa? 1/2. Setengah kan bagi 2. Jadi x pangkat 2. Pangkatnya bertambah 1. Jadi x pangkat 3
per, ya pangkatnya berapa? Per 3. Tinggal masukin substitusi, 4-nya tetap, substitusi yang atas dulu. 2, jadi 2 kuadrat 4 per 2, dikurang, selalu dikurang ya, min 1 kuadrat itu 1 per 2. Hati-hati dengan tanda minusnya ya. Dikurang, 6-nya tetap. Sekarang yang 2. 2, ini X pangkat 3, berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8 per 3. Dikurang, min 1 pangkat 3. Min 1 kalau di pangkat 3 itu artinya min 1 kali min 1 kali min 1. Itu min 1. Dikurang min 1, berarti tandanya jadi plus sepertiga. Tuh. Kalau mau langsung, nggak mau diuraikan, misalnya konstantanya nggak usah dipindah-pindahin, mau langsung kita kerjakan, silakan. Jadi kayak gini misalnya, nah 4x dx, berarti saya selalu buat 4-nya duluan, saya tulis diem dulu. X itu pangkat 1, jadi bertambah 1 pangkatnya, jadi pangkat 2, per, ingat, pangkat 2 berarti dia per 2. Dikurang 6, tetap 6, konstantanya dibuat dulu, X-nya tadinya pangkat 2. X-nya pangkat 2, berarti pangkatnya bertambah 1. 2 tambah 1, berarti pangkatnya 3. Per, pangkat 3 berarti per 3. Masih batas min 1 sampai 2. Sederhanakan kan? 4x kuadrat bagi 2. 2x kuadrat. 6x pangkat 3 dibagi 3. Benar kan? Benar ya. 2x pangkat 3, batasnya 2 dengan min 1. Saya substitusi dengan 2 sekarang ya. Jadi 2 kali 2 kuadrat, dikurang 2-nya tetap, 2 pangkat 3. Ini yang bagian batas atas. Dikurang min 1 sekarang. 2 kali min 1 kuadrat, dikurang 2 kali min 1 pangkat 3. 2 kali 2 kuadrat itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. 2 min 1 kuadrat itu 1. Min 2, min 1 pangkat 3. Min 1. Min 1 kalikan depannya min 2 berarti plus 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 6, 2 kali 8, 16 ya. Dikurang 2 kali 1, 2, tambah 2, 4. 8 kurang 16, min 8, min 4. Min 12. Sama. Caranya nggak hanya satu, terserah sih yang mana lebih cepat. Tapi ini teoremanya gini lah. Jadi dia dari pertama dulu turun-turunin, konstantanya dikedepankan. Oke. Ada yang bertanya yang contoh 3 ini? Ada yang nggak paham? Oke, saya next ya. Kalau ada yang mau diulang, saya ulang. Besok materi kita udah di matriks, jadi nggak lagi integral. Saya habiskan integralnya hari ini. Nah, kalau belum ada kita latihan ini. Coba dulu 1 sampai 5. Oke, coba dulu 1 sampai 5 ya. Saya ngecek sebentar ya.
Oke, kita bahas sama-sama. Berapa yang nomor 1? Ada yang dapat belum? Ada yang dapat nomor 1? Berapa jawabannya? Sudah ada yang coba kah nomor 1? Berapa dari integral X pangkat 3-nya? Jadinya tidak ada konstanta di sini. Sebenarnya ada konstantanya angka 1 ya di depan ini. Kalau dia nggak muncul angka. Tapi karena 1 kan tidak masalah. Jadi X pangkat berapa ini? Pangkatnya bertambah 1 jadi pangkat? Pangkat 4. Pangkat 4. Kemudian per? Per 4. Oh, kan salah Batasnya kan? X per 20. 4. Ada yang Nah. ada yang suka nulis 1/4 X pangkat 4 boleh. Ada yang nulis X pangkat 4 per 4 boleh. Ganti substitusi dengan batas atas dulu 2. Jadinya 2 pangkat 4 per 4 dikurang 0 pangkat 4 per 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16 ya. Hati-hati bukan 8. 0 pangkat 4 ya 0. Jadi jawabannya 16 per 4. Berarti 4. 4,5. Yang ini berapa? X pangkat 4-nya. 2 pangkat 4 per 4 kurang 0 Pangkat 5 per 5. Ini kan batasnya min 1 sampai 2. Itu sih 2-nya substitusi ke sini. Jadi 2 pangkat 5 di bermata hujan. per 5 dikurang 4 kami. min 1 dipangkatkan 5 per 5. Jadinya 2 pangkat 5 32 32. per 5 dikurang min 1 pangkat 5 1 Min 1. ada minnya di depan. Plus 1. Jadi 33 per 5. 5 per 5 dikurang 4 pangkat 5. Mau disederhanakan boleh. 32 per 5 kurang 1 per 5 sama dengan 33 per 5 sama dengan 63 per 5. Kalau nomor 3 sama perlakuannya. Mau kamu uraikan boleh atau langsung boleh. 3-nya tetap. Min 1 X-nya pangkat berapa jadi? Pangkat 2 bertambah 1 pangkat 2 pangkat 3 per pangkatnya 3. Dikurang 2X. Dikurang 2. X-nya jadi pangkat 2 per 2. Ditambah 3dx. Integral 3dx berarti 3x. Batas dari min 1 sampai 2. Oke, ini sederhanakan dulu boleh. 3x pangkat 3 dibagi 3. Jadi x pangkat 3. 2x kuadrat dibagi 2. X kuadrat plus 3x. Nah, gitu. Berapa jadi? Substitusi dengan 2 dulu ya. Batas atas dulu. Semua x diganti dengan 2. 2 pangkat 3 dikurang 2 kuadrat tambah 3 kali 2. Dikurang, gantian x-nya dengan min 1. Min 1 pangkat 3, min 1 kuadrat. Berarti ya, min x kuadrat. Jadi x-nya itu min, x-nya itu min 1 dikuadratkan. Tambah 3x. 3x itu 3 kali min 1. 2 pangkat 3 itu 8. 2 kuadrat itu 4. 3 kali 2, 6. Kurang
Min 1 kalau dipangkatkan 3, min 1. Dikurang, min 1 dikuadratkan 1, berarti min 1. 3 kali min 1, min 3. 8 kurang 4, 4. Tambah 6, 10. Dikurang, min 1 dikurang 1, min 2. Min 2 kurang 3, min 5. Berarti 15. Hati-hati dengan substitusi ini ya, tanda plus minus. Yang masih sederhana nomor 1 sampai nomor 3. 4, 5 ya sudah sedikit complicated. Ada pertanyaan nggak 1 sampai 3 dulu? Bu, izin bertanya, Bu. Bu, kalau soal nomor 3 ini, kalau yang di luar kurungnya ini ada kuadratnya, gimana, Bu? Yang mana? Yang di luarnya ada kuadrat. Di luar kurungnya itu, Bu, di sebelum dx itu. Oh, ada kuadratnya. Oke, nanti di sini ya. Kalau turunan kita tinggal turunin. Kalau integral nggak bisa. Nanti habisnya saya kasih bahasnya. Nomor 45 ya. Sekarang saya clear ya. Saya pakai screen baru deh. Nggak cukup. Oke, nomor 4. Nomor 4. 4 di sana. Integral 1 sampai 3. 2 per T pangkat 3 dt. Jadi, gimana? Integral sampai 3, 2 per T pangkat 3 dt. Jadi, kalau seperti ini, kan 2 per T pangkat 3. Nggak ada pula integral U per V. Yang ada turunan U per V. Jadi, ini boleh integral 1 sampai 3, 2-nya tetap. T pangkat 3. Ketika dia naik ke atas, jadi T pangkat min 3. Nah, seperti itu. Ini soal baru kan, tetap ditulis masih integralnya. Masih soal, jadi integralnya kita tulis masih. Sekarang baru kita integralkan. Kalau kita integralkan, integral depannya nggak tulis lagi kan. Sekarang 2-nya tetap. Oke, saya tulis 2-nya tetap. T-nya pangkat berapa? Pangkatnya bertambah 1 kan kalau integral. Artinya min 3 ditambah 1. Berapa min 3 tambah 1? Min 4. Hati-hati, min 3 tambah 1, hutang 3 dikasih bayar 1, min 2. Per pangkatnya berarti min 2. Batasnya 1 sampai 3. 2T pangkat min 2 dibagi min 2. Berarti min 1 ya, min T pangkat min 2. Nah, daripada pusing T pangkat min 2, jadi minnya tetap seper-T kuadrat. Substitusi dari 3. Jadi min seper 3 kuadrat dikurang min lagi kan, seper 1 kuadrat. Min seper 9 dikurang min 1 bagi 1, min 1. Berarti min 1. Min seper 9 tambah 1. 9 min 1 tambah 9. Jadi jawabannya 8 per 9.
Oke, ya, saya clear ya, nomor 5. Sudah selesai nih, nomor 4-nya? Sudah, Bu. Ke nomor 5. Integral 1 sampai 8. Nah, nggak x lagi, ganti variabel w sekarang. Sama aja. Nah, akar pangkat 3w dw. Jadi, beresin dulu, jadikan pangkat. Akar pangkat 3w artinya w pangkat 1/3 dw. Seperti itu. Jadi, w pangkat 1/3, pangkatnya bertambah 1. 1/3 tambah 1. 1/3 tambah 1. Jadi, 1/3 tambah 3/3. Berarti 4/3. W pangkat 4/3 dibagi pangkat kan? Ini 4/3. Batasnya 1 sampai 8. Nah, ini kayak kemarin temennya ada bertanya gini kan. Ini artinya 1 dibagi 4/3. Nanti dibalik pecahannya. Jadinya 3/4. W pangkat 4/3. Batasnya 1 sampai 8. Substitusi dari batas atas, berarti 3/4. Nanti boleh kayak gini, boleh. Karena dia konstanta. W-nya 8. 8 pangkat 4/3 dikurang 1 pangkat 4/3. Udah, sampai sini oke. Kalau bingung dengan pangkatnya di sini boleh. Cuma jangan sekali-sekali mencoret 4 dengan 8 di sini. Nggak boleh dicoret. Karena 8 itu ada pangkat. Sedangkan 4 enggak. Jangan kamu coret jadi 2. Nggak bisa. Sampai sini udah boleh saya benarkan. Kalau yang udah paham, mau disederhanakan kembali boleh. Ini artinya 8 bang 4/3 itu artinya 8. Nah, kayak gini artinya. 1 pangkat berapapun dia 1 ya kan. Akar pangkat 3 kali 8 itu, akar pangkat 3 dari 8 itu 2 ya. Jadi 3/4. 16 kurang 1. 3/4 kali 15. 45/4. 45/4. Itu boleh. Sampai sini juga oke. Oke, sekarang saya bahas yang pertanyaan temannya tadi, kalau dia pangkat misalnya. Saya hapus ya. Sebenarnya integral itu ada lagi integral yang parsial ya, tapi saya nggak ngajarin ke kalian, nanti terlalu ribet. Yang penting kamu tahu dasar integral aja. Ada lagi sebenarnya nggak sesederhana yang saya kasih contoh barusan. Kalau seperti ini pangkat 2. Kalau pangkat 2 seperti ini gampang kalau dia pangkat 2. Ada 2 cara. Mau dipangkatkan dulu oke. Jadi kalau pangkat 2 dia masih gampang kan, sampai pangkat 3 lah. 3x kuadrat berarti bukan 3x kuadrat, 3x dikuadratkan. Jadi 9x kuadrat tambah 2 kali 3x tambah 1. 6x plus 1. Itu sama, soalnya seperti itu. Dari mana saya mendapatkan 9x kuadrat? Yang ini, dari sini. Masih ingat rumus A plus B kuadrat? A kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah B kuadrat. Kalau nggak ngerti, A plus B kuadrat itu boleh A plus B kali A plus B, silahkan. Ini kan A kali A kuadrat. A kali B, AB, tambah AB. Jadi 2AB. B kali B, B kuadrat. Jadi kalau ini 3X dikuadratkan. 9X kuadrat. Ditambah 2
kali 3x 6x kali 1 6x plus b kuadrat, satunya dikuadratkan 1. Nah, seperti itu 9-nya tetap, x-nya pangkatnya jadi dari 2 jadi pangkat 3 per pangkatnya 3. 6 tetap ditulis, x-nya jadi pangkat 1 jadi pangkat 2 per 2 plus integral dari 1 dx itu x. Batasnya berarti dari 1 sampai 2. Ini disederhanain dulu. 9 bagi 3 kan 3. 3x pangkat 3. 6 bagi 2 juga 3. 3x kuadrat plus x. Substitusi 2-nya. 3 kali 2 pangkat 3. Yang dipangkatkan 3 hanya 2. 3-nya nggak ikut. 3 kali 2 kuadrat tambah 2 dikurang 3 kali 1 pangkat 3, 3 kali 1 kuadrat tambah 1. 3 kali 8, 3 kali 4, 3 kali 1, 3 kali 1 tambah 1. 3 kali 8 itu udah berapa? 24 ya. 24 tambah 12 tambah 2. 6 ya. 3 tambah 3, 6. Nah, gitu ya. 24 tambah 12, 36 tambah 2, 38 dikurang 7. 31. Itu kalau dia pangkatnya biasa. Sekarang kalau dia pangkatnya besar. Oke. Saya hapus boleh nih? Iya, Bu. Nah, sekarang kalau pangkatnya yang agak nggak bisa kita kali ini. Pangkat 3 aja, udah pusing ngalikannya. Nah, ingat ya, kalau dia pangkatnya besar, cirinya dia pasti nggak mungkin, kalau dia pangkat besar pasti ada bentuk khusus seperti ini. Mungkin nggak kalau nggak ada angka 3 di sini? Mungkin juga, jadi terpaksa kita uraikan. Kalau pangkatnya besar. Dia nggak bisa kayak turunan, pangkatnya turunin. Kalau seperti ini, dia udah bentuk khusus. Kemarin saya sudah ngajarin sih yang integral tak tentunya. Sama ini. Jadi misalkan dulu. Misalkan dulu. Kita buat di tempat lain dulu. Jadi misalkan. Kemarin saya pakai G ya. Jadi GX boleh. GX-nya lihat yang pangkatnya tertinggi. 3X plus 1. Jadi G aksen turunan 3X itu berapa? 3 kan? Nah ini 3DX itu sama dengan 3DX. Ya kan? Jadi jawabannya berapa? G-nya tetap ditulis 3X plus 1. Pangkatnya tadinya pangkat 4. Jadi dia bertambah 1 jadi pangkat 5 per 5. Kasih batasnya 1 sampai 2. Seperti itu ya. Jadi 3 kali 2 tambah 1 pangkat 5 per 5 dikurang 3 kali 1 tambah 1 pangkat 5 per 5. Berapa? 6 tambah 1, 7. 7 pangkat 5 per 5 dikurang 3 tambah 1, 4. Dah, gitu aja oke. Nah, mau dicari silahkan 7 pangkat 5-nya berapa, nanti 4 pangkat 5-nya berapa. Kebetulan penyebutnya sama-sama angka 5 ya kan, jadi langsung nanti dikurangin.
Saya kasih contoh lagi yang lain. Ini udah, saya hapus satu lagi contohnya. Udah, Bu. Udah, Bu. Integral berapa ya? Kecil-kecil aja, ambil 2 aja. Nah, sama. Cari yang pangkatnya paling tinggi. X kuadrat min 4. Jadi G aksen X-nya turunannya berapa? 2X. 2X. Kebetulan sama nih, 2X dengan di sini ya kan? Udah. Jadi tulis kembali yang dimisalkan G-nya pangkatnya bertambah 1. Jadi pangkat 4 kan? Per 4. Batasnya 1 sampai 2. Substitusi dengan angka 2 dulu. 2 kuadrat dikurang 4. Pangkat 4 per 4 ya. Dikurang 1 sekarang. X-nya ganti 1. Kuadrat dikurang 4. Pangkat 4 per 4. Jadi 2 kuadrat itu 4 ya. 4 dikurang 4 per 4. Pangkatnya nggak ikut ya. 4 kurang 4. Pangkat 4 per 4. 1 kuadrat 1 kurang 4. Pangkat 4 per 4. 4 kurang 4 aja 0 sudah. 1 kurang 4 min 3. 0 pangkat berapapun dibagi itu 0. Min 3 pangkat 4. Min 3 kali min 3 sampai 4 kali. 81. Ada min sini ya. Ini aja jawabannya. Ada pertanyaan nggak integralnya? Bahan integral sampai sini aja. Integral yang hampir trigonometri enggak lah. Udah cukup itu aja. Ada pertanyaan nggak? Besok materi terakhir saya matriks. Ada kelas dengan yang tanah ya, yang udah dengan Pak Gandhi ya. Harusnya sih besok itu matriks. Paling berarti saya pengulangan kalau yang sudah. Karena memang yang pertemuan terakhir itu matriks bahannya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya udah cukup. Oh, bentar. Cukup, saya mau mungkin, Bu. kasih lihat latihannya. Saya kasih halamannya. Share. Oke. Ini di buku kalkulusnya. Di bab 3 ya. Kalkulus ini banyak serinya ya. Seri terakhir. Ini ada lagi yang lebih baru dari yang saya punya. Saya edisi 9 ya. Kalau nggak salah ada lagi yang punya edisi 10 ya. Mirip-mirip lah. Beda-beda lah penambahan latihan soal. Nah ini ya. Banyak sekali latihannya. Boleh kamu kerjain nanti. Ini dibahas dari sini-sini nih. Kunci jawaban ada di buku ini yang paling belakang. Nah, ini kan bisa dikerjain. Oke, latihannya banyak. Ini apa? I itu batasnya ya. Jadi integral itu ada batasnya. Nah ini. Jadi dia ada batasnya. Ini min 4, 0, batas bawah. Nanti buat integral dari min 4 sampai 0. Yang depan batas bawah, yang belakangnya batas atas. Integral dari min 2 sampai 2 untuk ini. Sudah tambah X. Terus banyak. Ini integral tentunya.
Nah, saya nggak ngajarin ya monoton konkav itu. Saya skip aja. Nah, bagian 3.6 juga kembali lagi soal integralnya banyak. Tapi yang integral trigonometri enggak lah, saya skip aja. Oke? Kalau nggak ada cukup, nanti kamu lihat lagi latihannya. Sampai ketemu besok pagi lagi, 8.30. Saya screenshot kayak biasa dulu. On-cam dulu ya. Bentar. Udah. Daftar hadir jangan lupa lagi. Goyang terus masih ya. Ya, set yang ketiga sekali lagi. Oke, udah cukup. Terima kasih. Sekian ya, saya off ya. Selamat pagi.